masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ya, saudara, ternyata penyampaian dari Abraham Samad, ya, di mana Abraham Samad ini saya pun juga menjadi bertanya-tanya juga sih sebenarnya dalam rangka apa, dalam hal apa. Ya, memang Abraham Samad ini kita kenal sebagai yang aktif dalam mengedukasi, termasuk soal ijazah Pak Jokowi ini memang sangat aktif. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ini, ya, ini yang melaporkan siapa? Kalau Pak Jokowi, kan Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa beliau tidak melaporkan Pak Abraham Samad. Ini kalau umpama nih Pak Jokowi yang merasa istilahnya dirugikan lah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad, kan harusnya Pak Jokowi yang melaporkan. Nah, lalu kalau dilaporkan oleh pihak lain, oleh orang lain, maka itu harus masuk delik umum kalau nggak salah, ya. Dan itu kalau tindakan Abraham Samad ini misalnya dianggap mengancam mengganggu suasana dan situasi bernegara misalkan, ya itu kan berarti penegak hukum bisa langsung bertindak, kan ada aturannya begitu. Nah, jadi ini pada akhirnya bacaan publik sebagian ini adalah upaya untuk membungkam siapapun yang membahas dan terus membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Mau diputar balik seperti apa dan bagaimanapun, bacaan publik itu larinya ke sana. Nah, bukan juga karena persoalan Pak Abraham Samad yang menyampaikan bahwa ini sudah menyangkut soal demokrasi, ini pembukaan, tidak, ini bacaan publik. Karena Pak Abraham Samad ini memang aktivitasnya di podcast itu masyarakat tahu, masyarakat ketahui, publik ketahui. Sehingga pada saat ada seperti ini, maka dugaan dan kecurigaan publik itu ya mengarahnya bahwa ini bagian daripada untuk membungkam siapapun yang rajin, yang aktif membahas ijazah Pak Jokowi. Jadi ini seolah-olah permainannya adalah maaf saja sudah sebagaimana yang artinya yang kita pahami bahwa selalu ada upaya-upaya untuk membungkam orang. Padahal kan masalah ijazah ini bagi saya, ya kalau memang asli, ngapain harus ada lapor-laporkan orang? Termasuk misalnya, ya sebagai relawan atau apa begitu kan, ngapain mau terganggu? Ya tunggu saja proses persidangan itu kan begitu kira-kira. Nah, persoalan orang mau membahas di podcast dan segala macam, ya silakan saja, ya kan?
Ya, terkecuali sudah menyangkut soal menghina orang, ya kan? Dan bagaimana dan bagaimana. Nah, ini yang saya juga tidak paham, saudara dan sahabat sekalian. Bagaimana sebenarnya kita ini di dalam bernegara. Nah, sementara ya soal ijazah ini, apa yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang misalnya dikatakan yang membongkar tentang keberadaan ijazah ini, publiklah yang menilai, masyarakat yang menilai, masuk akal, rasional atau enggak. Sebaliknya bagi Pak Jokowi, kalau memang ijazah itu diyakini asli, udah enjoy aja. Dan tunjukkan yang namanya hal-hal yang bisa untuk meyakinkan publik. Kan itu sesungguhnya. Maka tidak salah juga kalau sebagian masyarakat itu atau sebagian warga negara menyatakan bahwa kalau memang ijazah itu asli, kenapa tidak ditunjukkan? Pak Jokowi juga berhak untuk tidak menunjukkan, iya hak beliau. Tapi ingat ya, Pak Jokowi ini kan pejabat publik. Ijazahnya itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ya. Kenapa? Karena ini kan sudah pernah digunakan pada saat mendaftar sebagai wali kota. Nah, sayangnya juga menurut informasi yang kita ketahui hari ini, yang kita dengarkan, di KPU itu, entah itu di KPU, kalau nggak salah di KPU Solo dan di KPU di mana itu beliau pada saat misalnya ada datanya harusnya di situ, kan dikatakan itu sangat sulit untuk mendapatkan informasi itu. Saya tidak mau mengatakan itu raib atau hilang data itu, karena saya tidak melihat secara langsung. Cuma informasinya begitu, sangat sulit lah saya bahasakan begitu, untuk menemukan itu. Nah, oleh karena itu, kalau ini terus diteruskan ya, misalnya dilakukan terus terhadap siapapun yang aktif misalnya bermedia sosial atau seperti ruang-ruang podcast itu, dalam membahas ijazah ini terus dipersoalkan, apalagi dilapor-laporkan, bagi saya sangat tidak bagus, sangat tidak baik. Bahkan akan terus menjadikan rakyat sebagian ya, itu akan akhirnya berpikirnya gini, oh ini kan berarti ijazah ini jangan-jangan memang ijazah ini bermasalah begitu. Jangan-jangan ijazah ini nggak ada begitu. Jangan-jangan ijazah ini palsu benar. Karena kok dibungkam semua orang yang bicara gitu loh. Sederhana kalau rakyat itu sebenarnya menilai keadaan ini. Nah, maka ya pada akhirnya ini Pak Abraham Samad menunjukkan dan memperlihatkan bahwa seperti ini loh sesungguhnya Pak Jokowi itu. Ya, secara tidak langsung begitu, dan yang ditangkap publik begitu. Seperti ini cara mainnya, cara dalam menghadapi suatu masalah. Nah, terutama masalah ijazah. Nah, oleh sebab itu, ya saya kira ini akan menjadi sesuatu hal yang benar-benar akan menarik ya. Dan seiring berjalannya waktu, kebenaran itu pasti akan terungkap. Oleh sebab itu, kalau saya sangat menyayangkan ya, kalau misalnya orang-orang siapapun yang aktif membahas masalah ijazah ini terus dilaporkan sementara ya apa yang diinginkan publik seperti misalnya ijazah asli yang mana itu ijazah asli tidak ditunjukkan. Nah, ini akan terus, mohon maaf, akan membuat Pak Jokowi lama kelamaan lambat laun akan banyak orang kemudian yang apa istilahnya ya semakin menurun tingkat kepercayaannya terhadap Pak Jokowi. Semakin hari ya orang akan tidak percaya terhadap Pak Jokowi. Merugikan Pak Jokowi sebenarnya ini kalau saya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tanggapan dan pendapat saya begitu ya. Nah, silakan Anda, menurut Anda seperti apa, silakan komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.